Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Ya, jadi di video ini kita akan mempelajari mengenai medan elektrik yang disebabkan oleh pelat bermuatan seragam dan tak hingga di sini. Jadi apa yang akan kita lakukan? Jadi kita telah belajar ya, kita akan belajar kalau medan elektrik yang di sini akan bersifat konstan di sini. Jadi medan elektrik yang disebabkan oleh pelat yang tak hingga dan pelat bermuatan tak hingga dan seragam ini akan konstan di sini. Jadi kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan pelat bermuatan. Kita lihat di sini. Ini misalkan sebuah pelat yang kita lihat dari samping ya. Dan misalkan pelat ini dia memiliki kerapatan muatan ini sebesarnya sebagai sigma ya simbolnya. Simbol dari kerapatan muatan ini sama dengan sigma yang didefinisikan sebagai muatan dibagikan dengan luas area dari pelat ini. Jadi ini adalah kerapatan muatan dan kita tahu ya kalau misalnya pelat ini dia memiliki kerapatan muatan yang seragam di sini. Ya, jadi di video ini kita akan mempelajari akan menggunakan kalkulus untuk melakukan pembuktiannya sehingga dapat dilihat dulu ya video kalkulus mengenai integral dan anti turunannya. Integral dan turunan. Oke, misalkan ini plat kita dia tak hingga ya dan di sini di atas ini ada sebuah muatan positif yang kita sebut sebagai Q di sini. Dan misalkan kita juga punya satu titik pada plat ini atau daerah ya pada plat ini misalkan di sini dan kita ingin melihat jumlah akibat dari yang disebabkan oleh plat ini pada titik muatan kita di sini. Jadi misalkan muatan ini kita simpan di ketinggian H dari plat dan jarak vertikal di sini. Jika kita refleksikan muatan ini terhadap pelat, maka jaraknya ini akan sama dengan R. Maka dari itu kita lihat ya jarak yang disebabkan oleh daerah ini terhadap jarak dari daerah yang disebabkan ini daerah ini terhadap muatan kita akan sama dengan garis miring ini, di mana menurut hukum Pythagoras ini akan sama dengan akar dari kuadrat perjumlahan kuadrat dari H dan R ini ya. Maka ini sama dengan akar dari H kuadrat ditambahkan dengan R kuadrat. Jadi ini adalah jarak dari area yang kita punya di sini dengan muatan kita. Dan apa yang di sini area ini akan memiliki gaya terhadap muatan karena area yang kita punya di sini positif dan bermuatan positif dan muatan Q ini juga positif, maka gaya yang disebabkan oleh area yang kita punya di plat kita ini terhadap muatan akan mengarah keluar seperti ini. Dan karena ini merupakan plat yang tak hingga ya, jadi di sini juga akan terdapat suatu daerah. Di sini juga akan terdapat suatu daerah yang memiliki pengaruh terhadap muatan ini. Pengaruh gayanya akan keluar seperti ini ya, karena tentu saja plat di sini bermuatan positif dan Q ini juga bermuatan positif. Jadi plat ini akan memiliki pengaruh gaya yang simetris terhadap semua arah terhadap Q ini. Tapi kita lihat ya kalau yang horizontal ini dia akan saling menghabiskan tentunya. Dan di sini karena platnya tak hingga, maka dia akan memiliki efek gaya yang simetris ya terhadap muatan ini. Dan misalkan ini adalah titik muatan kita. Dan tentu saja di sini pada plat kita punya satu komponen, satu titik yang kita lihat dari bagian atas. Dan di sini juga kita akan memiliki satu komponen juga di sini, maka dia akan saling menghabiskan ya. Jadi secara simetris di sini akan saling menghabiskan di sini. Jadi kita lihat karena pelat ini dia tak hingga, secara simetris dia akan memberikan gaya terhadap muatan yang kita punya di sini sehingga gaya yang simetris tersebut juga akan habis di sini. Dan tentunya di atas ini dia dari titik bawah di muatan ini dia akan memberikan gaya ke atas juga ya di sini ya. Dan ini merupakan sedikit intuisi dari pelat bermuatan kita, dan ini merupakan gaya yang elektrostatis.
Kita lihat di sini, kita lihat satu titik di sini. Misalkan pada titik ini, sekali lagi ya, titik ini misalkan memberikan medan, jadi titik ini memberikan medan terhadap muatan ini sebesar S1 dan arahnya akan sebesar ini ya. Jadi si daerah ini kita akan memberikan medan terhadap Q sebesar S1, di mana dia akan memiliki komponen Y ke atas dan akan terbentuk suatu sudut seperti ini ya. Jadi kita lihat ini ada komponen Y-nya, juga ke samping juga ada komponen X-nya tentunya. Dan sudut yang dibentuk oleh garis ini akan sama dengan theta, sehingga jika kita lihat pada komponen Y, medan ini akan memiliki besar sebesar S1 dikalikan kosinus theta tentunya. Jadi theta ini bagaimana cara ngitungnya? Ini kita pakai dasar dari trigonometri. Jadi kosinus theta ini, apa yang dimaksud dengan kosinus theta? Kosinus theta ini akan sama dengan garis yang di sampingnya atau adjacent atau A ini dibagi dengan garis miringnya atau hipotenusa atau di sini H. Jadi ini merupakan kosinus theta. Jadi garis yang samping dibagi dengan garis miringnya. Dan yang kita dapat di sini theta ini akan sama dengan, maka di sini kita akan memiliki medan ini pada komponen Y ini akan sama dengan medan yang disebabkan oleh daerah yang kita punya di sini yang miring ini, lalu kita proyeksikan terhadap komponen dia, sehingga kita harus kalikan terhadap kosinus theta, maka ini sama dengan S1 dikalikan kosinus theta ya, yaitu tingginya dibagi dengan garis miringnya, yaitu akar dari H kuadrat ditambah dengan R. Jadi kosinus theta ini merupakan garis samping dibagi dengan garis miringnya ya. Dan jadi kita tinggal mencari besar dari medan yang kita punya di sini, lalu kita bisa kalikan dengan kosinus tetanya, maka kita akan mendapatkan tapi kita akan mendapatkan medan yang disebabkan oleh daerah yang kita punya di sini terhadap muatan Q. Jadi kita lihat lagi di sini, misalkan ini adalah plat yang tahingga kita, plat ini tahingga ya, dan dia bergerak ke semua arah tentunya. Misalkan kita punya suatu muatan yang dia melayang ya di atas plat ini sejauh H, dan kita ingin hitung efek medan elektrik yang disebabkan oleh titik yang di sini terhadap muatan kita. Jadi di sini tentu saja di sini dia akan melingkari di sekeliling muatan ini ya. Jadi kita jika ambil penampang ini, dia akan berbentuk seperti cincin tentunya. Jadi besar yang disebabkan oleh satu daerah di sini akan sama besarnya dengan sekeliling lingkaran yang ada di sini ya, yang warna oranye ini. Jadi untuk mengetahui totalnya kita harus jumlahkan yang titik-titik di lingkaran ini ya. Dan di sini kita sudah mengetahui komponen Y-nya di sini. Dan tentu saja yang medan elektrik di sini akan bersifat konstan. Sehingga kita akan mencari muatan yang disebabkan oleh cincin ini akan sama dengan muatan pada cincin atau QR. Ini sama dengan luas atau keliling ya. Ini sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2VR. Dan misalkan ini merupakan cincin yang amat sangat kurus ya, atau amat sangat kecil ya. Jadi ini dikalikan dengan DR, di mana DR ini merupakan tebal dari cincin tersebut. Lalu kita kalikan dengan sigma. Dan sekarang medan elektrik yang disebabkan oleh cincin ini terhadap titik muatan di sini berapa? Jadi dari hukum Coulomb kita tahu ya, kalau gaya yang disebabkan oleh satu titik ini akan sama dengan K dikalikan Q
Ki R yang kita punya di sini ya, ini dikalikan dengan Ki kecil yaitu muatan yang kita punya di atas, dan ini dibagikan dengan jaraknya. Jadi kita akan cari jaraknya yang mengelilingi cincin ini terhadap muatannya, di mana jaraknya sudah kita temukan dengan hukum hukum Pitagoras ini ya, dengan teorema Pitagoras. Jadi ini merupakan sisi miringnya dari cincin ini terhadap muatannya, di mana ini sama dengan akar dari H kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Maka ini sama dibagi dengan D kuadrat. Ini sama dengan K, yaitu konstantanya, dikalikan dengan Ki R, dikalikan dengan Ki kecil. Ini dibagikan dengan kita punya di sini ya, jaraknya ini sama dengan akar dari H kuadrat ditambah R kuadrat. Ini dikuadratkan jadi H kuadrat ditambah dengan R kuadrat. Dan jika kita ingin tahu medan elektrik yang disebabkan oleh cincin ini terhadap muatan kita, maka kita tinggal masukkan aja Ki R ini ya. Maka jika kita ingin mengetahui medan elektriknya, ini akan sama dengan K dikalikan Ki R. Jadi medan elektrik ini yang disebabkan oleh cincinnya akan sama dengan ini. Kita bagi Ki-nya ya. Jadi kita tidak perlu menghitung muatannya. Jadi yang kita hitung adalah medan elektrik yang disebabkan oleh cincin ini saja ke semua arah. Jadi jika terhadap Ki kecil ini akan menjadi vektor yang ini ya, yang disebabkan oleh sekeliling jika disebabkan oleh cincin ini. Jadi di sini karena dia bergeraknya ke arah miring ya, kita untuk mencari medan elektrik yang disebabkan oleh cincin ini ke arah Y, kita kalikan dengan kosinus theta, di mana kosinus theta ini sama dengan H per H kuadrat, akar dari H kuadrat per R kuadrat di sini. Dan kita sedikit sederhanakan lagi, maka kita punya di bawah sini adalah H kuadrat tambah R kuadrat, ini dipangkatkan 3/2. Di pembilangnya kita punya K dikalikan dengan ini ya, dikalikan dengan Ki di sini ya. Jadi nanti kita punya KH dikalikan dengan Ki R di sini, yaitu 2VR 2V sigma R dikalikan dengan DR di sini. Ya, jadi ini merupakan medan elektrik yang disebabkan oleh cincin ini pada arah Y di sini ya. Jadi jika kita ingin mengetahui gayanya, tinggal kita kalikan aja terhadap muatannya tersebut. Oke, di sini kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Tapi sebelumnya kita mengerti dulu ya di sini ya. Jadi di sini kita telah menghitung medan elektrik yang disebabkan oleh cincin di sini ya. Jadi kita ambil suatu daerah yang berbentuk cincin di plat kita, dan medan elektrik yang disebabkan oleh cincin ini pada arah Y akan bernilai yang ada di bawah ini ya. Jadi kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.